Episode 2 diawali dari Raquel sedang berbincang dengan anaknya. Anaknya protes karena di ulang tahunnya nanti, ayahnya tidak diperbolehkan untuk hadir. Raquel dan suaminya telah bercerai. Tiba-tiba, Raquel mendapat telepon dari atasannya, memintanya untuk mengatasi kasus perampokan di badan percetakan uang Spanyol yang melibatkan banyak sandera. Walaupun Raquel sedang libur cuti, ia mengambil tugas ini karena ini kasus yang besar. Sedangkan di dalam gedung, para perampok menyalahkan Tokyo karena gegabah dalam menjalankan aksinya. Bahkan Tokyo telah menembak polisi. Itu keluar dari rencana mereka, di mana mereka telah sepakat tidak ada korban dalam aksi ini. Di saat mereka saling berselisih, Berlin datang. Sebagai pemimpin, dia menanamkan anggotanya agar tetap kompak. Ia pun meminta seluruh handphone dan radio yang mereka kenakan untuk dimatikan dan dikumpulkan. Mulai saat ini, mereka komunikasi menggunakan komunikasi analog. Kemudian Berlin menghubungi profesor menggunakan alat komunikasi manual yang mereka rakit. Di situ dia mengatakan bahwa ada yang melanggar peraturan, yaitu Tokyo menjalin hubungan dengan Rio. Namun Tokyo mengelak telah menjalin hubungan dengan Rio. Dia menembak polisi untuk melindungi diri sendiri dan partner kerjanya. Ia pun mengatakan kepada profesor, walaupun kita sudah merencanakan dengan matang, namun tidak semua rencana berjalan sesuai kita inginkan. Raquel sampai di TKP, dia langsung menanyakan kondisi saat ini seperti apa. Ia ditemani oleh Angela, yang secara detail menjelaskan kejadian perampokan ini, mulai dari prediksi jumlah pelaku, senjata yang digunakan, serta jumlah sandera. Ia juga mengatakan kabar baiknya, 2 polisi yang ditembak perampok belum mati. Raquel mulai memasuki ruang kendali kepolisian sambil menanyakan rekaman CCTV dalam gedung. Raquel langsung tercengang saat mengetahui di dalam gedung tidak ada sinyal dan tidak ada jaringan. Cara main profesor sangat cantik sekali, menyiapkan segala sesuatu secara detail. Raquel memerintahkan kepada jajarannya untuk mematikan semua sinyal dalam radius gedung dan menyadap semua telepon yang masuk di area gedung. Ia juga minta layout detail gedung tersebut. Berlin mengajak ngobrol santai dengan Rio. Di situ ia menanyakan hubungan Rio dengan Tokyo. Awalnya Rio tidak mengakuinya, namun dengan kejelian Berlin, akhirnya Rio mengakui bahwa ia memiliki hubungan yang serius dengan Tokyo. Sangat pantas sekali kalau profesor mengangkat Berlin menjadi pemimpin mereka, karena terlihat Berlin sangat piawai menghadapi orang, baik tawanan maupun rekannya. Berlin kemudian meminta Rio untuk membawa Allison Parker, si tawanan spesial, ke tempat tersendiri dan menyuruhnya mengganti baju dengan seragam perampok. Sesuai perintah Berlin, Rio pun membawa Allison Parker ke ruang khusus dan menyuruhnya ganti baju. Dari luar gedung, Raquel menghubungi para perampok menggunakan telepon manual. Berlin menyambungkan telepon itu ke profesor. Negosiasi diawali dari Raquel yang memperkenalkan diri sebagai inspektur yang menangani kasus ini. Kemudian, profesor menanyakan kabar 2 petugas yang menjadi korban penembakan yang ternyata masih hidup. Profesor senang mendengar kabar ini. Dalam percakapan ini, profesor terlihat jenius sekali. Ia menanyakan pakaian yang dikenakan oleh Raquel. Raquel tidak bisa menjawab itu karena banyak pihak yang mendengarkan percakapannya, seperti unit ekonomi, unit teknologi, dan badan intelijen, dan semua yang ada di ruangan itu disebutkan Raquel. Sebetulnya itulah yang ingin diketahui oleh profesor, siapa saja yang menangani kasus ini. Raquel mulai menanyakan tuntutan para penjahat agar bisa membebaskan semua sandera. Namun, profesor mengatakan masih memikirkannya sambil menutup telepon. Raquel minta 1 helikopter mengawasi dari atas gedung untuk memastikan tidak ada pasokan makanan ke dalam. Tiba-tiba, alat kepolisian mendeteksi ada sinyal di area gedung. Mereka langsung bergegas merekam dan menyadap. Namun ternyata itu adalah telepon dari salah satu anggota polisi. Cerita flashback ke belakang yang menunjukkan saat mereka masih di kamp pendidikan. Mereka membicarakan jika aksi mereka gagal.
Pertanyaan ini dijawab oleh Nairobi dengan santai. Paling masuk penjara, kita menikmati suasana penjara seperti biasanya. Kemudian mereka mulai membicarakan kalau aksi perampokan mereka berhasil. Mulai dari Denver, ia mendirikan studio bela diri dan mau mendirikan bar lantai 3 dengan musik keras yang bikin kuping berdarah, membelikan paru-paru buat ayahnya yang rusak saat kerja di tambang. Kemudian Berlin, ia mau menanam 1 hektar anggur untuk membuat minuman anggurnya sendiri. Tokyo ingin membeli pulau yang ternyata teman-teman yang lain juga menginginkannya. Rio ingin istana dekat pantai agar setiap pagi bisa berenang di laut. Sedangkan Nairobi ingin membeli pesawat pribadi, dia yang menjadi pilotnya. Hayalan mereka diakhiri oleh profesor dengan mengatakan, seberapapun barang mewah yang ingin mereka beli, uang kita masih sisa banyak. Perbincangan mereka diakhiri dengan sukacita, di mana mereka menyuruh Moskoy, anggota tertua, untuk bernyanyi dan berdansa dengan anaknya. Mereka bersorak gembira, semua tertawa, tidak ada kesedihan. Kembali ke gedung perampokan, Berlin menyuruh semua tawanan untuk melepas tutup mata, kemudian menyuruh mereka mengenakan seragam perampok dan membagikan pistol mainan kepada mereka semua. Di luar gedung, Angel memberitahu kepada Rockwell bahwa ia dan tim tidak menemukan frekuensi maupun sinyal sedikit pun di dalam gedung. Informasi ini membuat frustasi Rockwell, mana mungkin mereka tidak melakukan komunikasi sedikit pun. Ia pun keluar menghisap sebatang rokok untuk menghilangkan stres. Namun, ia dibuat marah ketika melihat mobil berlapis baja datang dan menanyakan kejadian ini kepada kolonel. Pimpinan kasus ini adalah Rockwell, tapi kenapa ada tindakan di luar perintahnya? Salah satu dari mereka menjawab bahwa ini adalah perintah dari atasan. Kemudian kolonel membawa Rockwell keluar dan menjelaskan bahwa di dalam gedung ada sandera spesial, yaitu Alison Parker, yang merupakan anak duta besar Inggris untuk Spanyol. Jika mereka tidak berhasil menyelamatkan Alison Parker dalam keadaan hidup-hidup, maka hubungan kedua negara akan memburuk. Ternyata kejadian ini sudah diprediksi oleh profesor. Dia sudah menjelaskan kepada semua anggota bahwa anggota kepolisian akan menerobos masuk ke dalam gedung. Mereka memiliki tawanan Alison Parker, anak duta besar Inggris untuk Spanyol. Mereka akan masuk sebelum jam 4:15 karena jam 6:30 mulai terang. Jika ini benar-benar terjadi, maka profesor berkesempatan memenangkan babak pertama. Mobil lapis baja pun bersiap-siap untuk memasuki gedung. Profesor dengan was-was memantau dari CCTV, berharap prediksi ini benar terjadi. Mengetahui tim polisi bergerak masuk, profesor menghubungi Berlin untuk bersiap. Berlin memerintah ke anggota untuk bersiap menghadapi polisi dan menekankan kepada tawanan agar mematuhi semua perintahnya. Semua yang dilakukan petugas persis seperti apa yang dikatakan oleh profesor waktu mereka masih di desa. Petugas akan menerobos masuk melalui 4 titik akses, yaitu pintu utama, area muat, pintu darurat, dan atap. Dan betul semuanya terjadi, petugas sudah mulai mengebor tembok untuk memasukkan kamera pengintai. Dan inilah ide brilian The Professor. Dalam situasi ini, semua media memberitakan kejadian perampokan. Perampok menyuruh Alison Parker telepon ke sebuah stasiun televisi yang menyiarkan live update berita perampokan. Dalam telepon itu, dia berstatement dia menelepon dari dalam badan percetakan uang Spanyol. Dia menyatakan identitasnya sebagai anak duta besar Inggris, memberitahu kondisi di dalam gedung. Di antaranya, tawanan memakai pakaian sama persis dengan perampok, memakai topeng dan pistol yang sama. Para perampok mempunyai senjata canggih. Jika polisi masuk, semua akan terluka. Alison Parker menyuruh para polisi agar jangan masuk ke gedung atau semua sandera akan mati. Statement dari Alison Parker ini disiarkan secara langsung di televisi, dan tentunya para polisi yang menangani kasus ini bisa mendengarkan secara jelas.
Mendengarkan informasi ini dan melihat dari rekaman kamera yang baru saja mereka pasang, kolonel menarik mundur pasukannya. Dari ruang kendali terlihat profesor merasa puas dengan keberhasilannya. Begitulah cara profesor memenangkan pertarungan pertama di malam pertama, tanpa berkelahi, tanpa baku tembak, hanya karena logika jenius. 20 menit kemudian para perampok mulai mengerjakan apa yang menjadi tujuan mereka. Para sandera yang merupakan pekerja kantor itu disuruh untuk mencetak uang sebanyak-banyaknya 24 jam non-stop. Inilah pekerjaan dengan hasil tertinggi dalam sejarah, 2.400 juta euro, bahkan lebih tergantung seberapa mereka bisa mencetak uang. Mereka pun mulai mencetak uang dengan gembira dan penuh semangat. Film ini diakhiri Rockwell yang sedang berada di bar. Ia menelepon ibunya untuk memberikan informasi. Namun handphonenya mati karena baterai habis. Profesor yang berada tepat di sampingnya bermaksud menawari HP-nya untuk digunakan. Tanpa rasa curiga, Rockwell menerima HP tersebut dan telepon beberapa orang. Trik jenius apalagi yang dilakukan Profesor untuk melancarkan aksi perampokannya? Nantikan kelanjutan ceritanya di episode ketiga. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe.